Chapter pun berlanjut di mana Win masih dalam keadaan terpojok dan sedang dipaksa untuk memberikan informasi kepada kedua sosok misterius yang sebelumnya. Si sosok yang mukanya hanya terlihat emot senyum ini pun menertawakan kondisi menyedihkan dari Win. Dan si sosok satunya lagi dengan emot kesal masih tetap akan menyerang Win jika Win tidak mau angkat bicara. Dengan sangat terpaksa Win pun akan mulai bicara, namun saat situasinya sedang lengah ia pun langsung menyerang kedua sosok tersebut dengan sekuat tenaga dan dirinya juga berupaya untuk mencoba kabur kembali. Akan tetapi serangan bola api tiba-tiba melesat ke arah dirinya yang untungnya masih bisa dihindari oleh refleks dari Win. Win pun mulai syok karena salah satu dari sosok tersebut sudah ada di hadapannya dan bahkan dengan kondisi masih gres tanpa tergores sedikit pun. Si sosok yang ternyata terlihat seperti perempuan ini pun langsung menyadari kalau kemampuan dari Win itu sangat mirip dengan si Profesor D lain. Tapi ini perempuan bukan sih? Ya anggaplah perempuan. Karena hal tersebut, salah satu sosok berambut pendek yang terlihat jelas kalau dia laki-laki ini pun merasa kalau mereka mendapat jackpot karena berhasil menemukan orang terdekat dari si Profesor. Win yang masih belum tahu identitas dari mereka pun nampak kebingungan untuk menghadapi mereka berdua. Namun satu hal yang pasti dirinya tidak boleh sampai tertangkap dan kemudian ia pun langsung menyerang mereka berdua secara bersamaan. Akan tetapi lagi-lagi serangan dari Win itu tidak memberikan dampak apapun kepada mereka berdua dan malah serangan tersebut membuat keduanya makin kesal. Ya karena tidak mau membuang-buang waktu mereka berdua pun berencana akan membawa paksa Win. Kemudian si sosok perempuan mengeluarkan bola api di tangannya dan langsung dilemparkan ke arah Win. Meskipun sempat bisa diblokir oleh Win, namun dampak dari serangan tersebut cukup besar. Dan tidak hanya itu, serangan bola api tersebut pun dilesakan berkali-kali oleh si perempuan. Dengan susah payah Win pun menghindari serangan-serangan kuat tersebut, namun ternyata serangan itu masihlah serangan main-main dari si perempuan. Dan melihat saat mereka berdua lengah, Win pun berinisiatif akan menyerang balik. Akan tetapi tepat di bawah kaki Win sudah terdapat perangkap yang langsung memicu ledakan yang amat sangat besar. Sehingga pada akhirnya Win pun harus tergeletak tidak walakaya dan tidak berdaya sama sekali. Lalu salah satu dari si sosok itu pun berencana akan membunuh Win tepat setelah ia memberikan informasi mengenai si Profesor. Namun sosok satunya malah ingin menjual belikan Win, terlebih lagi harganya pasti sangat mahal mengingat Win yang memiliki kekuatan yang kuat pada usianya yang cukup muda. Sekarang scene pun berpindah ke sebuah mobil yang memperlihatkan Park Song Ha yang sedang gundah gulana akibat belum bisa menemukan jejak keberadaan dari klien bersaudara. Tiba-tiba dering teleponnya pun berbunyi dan ia mendapatkan kabar kalau anggotanya telah kehilangan keberadaan Win dan bahkan tidak bisa dikontak sama sekali. Sekarang scene pun berpindah lagi ke rumah Jiu di mana si Mamang Kasain dan si Abu nampak sedang risih karena melihat Jisuk yang sedang asik cekikikan sendiri sambil bermain HP. Kemudian Jisuk pun mendapatkan panggilan telepon dari In Hyuk yang menanyakan lokasi keberadaannya. Alasan In Hyuk menelepon tersebut karena dirinya diminta oleh pihak asosiasi untuk menanyakan keberadaan Win. Namun di sini Jisuk malah kesal karena ia menganggap kalau menanyakan keberadaan Win kepada Jisuk adalah hal yang konyol dan ia malah mengomeli In Hyuk serta langsung menutup teleponnya. Jisuk pun mulai menggerutu mengenai hal tadi, tapi Jiu yang tidak sengaja mendengar hal tersebut pun memberikan respon yang berbeda. Jiu merasa khawatir dengan tidak diketahuinya lokasi dari Win dan tanpa pikir panjang ia pun langsung cengkat dan bersiap akan pergi ke tempat Win. Jisuk yang masih positive thinking atau malah tidak peduli ini pun mengatakan kalau mungkin saja Win sedang jalan dengan pacarnya meskipun sebenarnya dalam benaknya itu tidak mungkin bagi seorang Win untuk memiliki seorang pacar. Namun jika yang Jisuk katakan tersebut memang benar, maka Jiu tidak perlu merasa khawatir lagi dan tidak perlu mencemaskan kondisi dari Win. Dengan diiringi perasaan yang masih kesal, Jisuk pun akan ikut karena ia tidak mau ngahulang jentul di rumah sendirian. Tapi di sini Jisuk pun mulai heran saat melihat Jiu yang tiba-tiba langsung membawa dan menggendong si Kasei Nitrat di pangkuannya. Dan ya, chapter ini pun harus ditutup dengan Jiu yang memberikan alasan ngasal kepada Jisuk kalau memang si Mamang Kasein itu akan berguna untuk mengendus jejak keberadaan dari Win.
yang sontak membuat si Mamang Kaseintrat pun kesal karena beliau yang gemoy dan bahenol ini pun harus disamakan dengan anjing pemburu. Chapter pun dibuka dengan Sojiu, Jisukyu, dan si Mamang Kaseintrat yang sedang berjalan menuju ke tempat Win. Jisuk yang kaya sedari lahir ini pun heran melihat lokasi dari tempat Win tinggal, dan sementara Jiu juga mengiyakan perkataan dari Jisuk tersebut, namun dirinya malah teringat dengan kenangan pahit yang sempat ia alami di tempat itu. Kini mereka pun tiba dan langsung masuk ke dalam lab tersebut. Akan tetapi tidak terlihat sedikit pun adanya tanda-tanda kehidupan di sana. Lalu fokus mereka pun tertuju ke sebuah ruangan yang mana ruangan tersebut merupakan kamar tempat tinggal dari Win. Namun ya tetap saja mereka masih belum juga menemukan keberadaannya, dan malah perasaan mereka kini bercampur aduk karena melihat kondisi dari kamar tinggal Win yang mana terlihat sempit dan seadanya. Tiba-tiba mereka pun dikejutkan dengan kedatangan anggota asosiasi yang langsung menanyakan maksud keberadaan dari Jiu dan Jisuk di tempat tersebut. Di sini Jiu menjelaskan kalau mereka juga sedang mencari Win karena sebelumnya telah mendapatkan kabar lewat telepon dari In Hyuk-gu. Kemudian pihak asosiasi itu pun akan melanjutkan pencariannya lagi dan meminta kepada kedua remaja tersebut agar segera pulang saja. Masih diiringi dengan rasa kantuk berat dan kebingungan, mereka pun tidak tahu harus mencari Win kemana lagi. Namun tiba-tiba terdengar kalau pihak asosiasi tadi telah menemukan jejak yang mana kemungkinan itu adalah bekas pertarungan antar Waken. Karena merasa penasaran, Jiu dan Jisuk pun mengintip TKP tersebut di mana pihak asosiasi sedang mengkonfirmasi jejak yang sebelumnya tadi dan meminta agar segera dikirimkan bantuan untuk menyisir dan memeriksa area tersebut. Lalu saat pihak asosiasi pergi menghilang bagi ninja Konoha, Jisuk dan Jiu pun langsung mendekat dan menghampiri serta berasumsi kalau ini memang merupakan bekas pertarungan antar Waken yang kemungkinan melibatkan Win. Sekarang dengan terselimuti perasaan kesal dan emosi karena wilayah grup Shinhwa telah diusik, Jisuk pun langsung mengabari In Hyuk mengenai temuan yang mereka lihat di lokasi tempat tinggal Win. Si Mamang Kasein yang ikut memperhatikan ini pun juga membenarkan dan meyakinkan Jiu kalau tidak diragukan lagi jika bekas pertarungan tersebut memanglah melibatkan Win. Kemudian Jisuk menyampaikan kalau ia telah meminta bantuan dari grup Shinhwa, tapi perkataannya langsung terhenti ketika mendengar bahwa Jiu dengan yakinnya mengatakan kalau bercak darah di sekitar area pertarungan tersebut kemungkinan milik Win. Karena hal itulah Jiu yang diliputi rasa cemas ini pun akan berencana melakukan pencarian lanjutan, meskipun di sini Jisuk berusaha untuk menghentikan Jiu karena pasti orang yang telah mengalahkan Win itu merupakan Waken yang sangat kuat dan berada di level yang berbeda. Tapi dengan tatapan penuh keteguhan dan keyakinan, Jiu pun akan tetap mencari dan menolong temannya itu, meskipun artinya ia harus melakukannya seorang diri. Kemudian Jisuk yang sempat terpana akan keteguhan hati yang diperlihatkan oleh Jiu barusan, tiba-tiba teringat dengan suatu hal dan dirinya langsung meminta agar si kucing gemoy yang mereka bawa itu untuk mencari jejak dari keberadaan Win, dan dengan konyolnya ia beranggapan kalau si Mamang Kasein itu bisa menggunakan indera penciumannya untuk melacak keberadaan Win lewat bau darahnya. Apa dia ini bodoh? Aku ini bukanlah anjing. Bagaimana aku bisa... Hah? Ya tidak disangka-sangka ternyata si Mamang bisa mengendus jejak darah tersebut dan mulai berjalan untuk menelusuri baunya. Yang mana hal itu pun sontak membuat Jiu serta Jisuk tercengang akan kemampuan yang dimiliki oleh kucing gemoy tersebut. Ini konyol. Bagaimana caranya aku bisa menebak arah kemana anak itu dibawa pergi? Tapi kucing emang bisa kayak gitu ya? Perasaan anjing doang. Apa adminnya kurang jauh mainnya? Apa emang dia yang anomali? Ya lanjut lagi lah. Sekarang berpindah ke tempat di mana Win diculik dan disekap, yang mana ia pun sedang mengalami penyiksaan karena terus-menerus bungkam mengenai keberadaan dari si Profesor D-Line. Si sosok yang kita anggap saja sebagai perempuan ini pun terkesan dengan kegigihan dari Win, yang mana ia mampu bertahan lebih lama dari korban-korban kebiadaban si perempuan selama ini.
Namun karena kesabaran si perempuan jadi-jadian sudah habis, maka ia pun akan melakukan trik khusus dan dengan senyum psikopat di wajahnya, ia pun langsung membakarkan api di jarinya tersebut kepada Win yang langsung membuat Win mengerang kesakitan. Saat sedang proses interogasi tersebut, tiba-tiba si sosok pria satunya datang dan membawa mayat dari anggota asosiasi yang ketahuan mengendap-endap di tempat tersebut. Karena hal itu pun mereka berencana akan berpindah lokasi dan si sosok perempuan jadi-jadian ini dengan masih senyum jahat di wajahnya sudah tidak sabar untuk melanjutkan penyiksaan kembali terhadap Win. Sekarang berpindah ke Jiu dan Jisuk yang sedang mengikuti si Mamang Kasein Nitrat. Anehnya Jisuk malah ragu dengan idenya sendiri yang tadi meminta si Mamang untuk mengendus jejak dari Win. Namun ternyata kemampuan pengendusan dari si Mamang Kasein Nitrat membuahkan hasil yang mana mereka langsung melihat kalau Win sedang diculik oleh dua sosok misterius. Ya, bukannya khawatir atau kaget, di sini mereka malah terkesan dengan kemampuan luar biasa yang dipertontonkan oleh si Mamang Kasein Nitrat. Lalu setelah itu Jisuk pun berinisiatif untuk mengabari In Hyuk agar bisa mendapat bantuan, tapi Jiu ingin langsung menyelamatkan Win karena takut kalau Win akan segera dibawa pergi jauh. Jisuk pun meminta agar Jiu tidak gegabah dan tidak bertindak gila dengan menyerang mereka secara langsung. Tapi sebenarnya Jiu sendiri pun masih kebingungan bagaimana caranya agar bisa menyelamatkan Win tersebut. Saat Jiu masih berpikir untuk menemukan caranya, tiba-tiba dirinya disuruh untuk menyingkir karena ada serangan angin kuat yang tiba-tiba langsung menerjang ke arah para penculik dan membuat kendaraan mereka hancur seketika. Ya, ternyata orang yang malah bertindak gila dan menyerang duluan itu adalah Jisuk sendiri yang dengan pedenya mengatakan kalau ia hanya mengikuti keinginan dari Jiu agar tidak membuang-buang waktu, dan sekaligus aksi konyol dari Jisuk tersebut pun menutup chapter yang sekarang ini. Chapter kali ini pun dibuka dengan lanjutan yang sebelumnya di mana serangan angin Jisuk mengarah ke para penculik Win dan langsung menghancurkan kendaraan mereka. Kedua sosok penculik misterius itu pun kesal dengan serangan tiba-tiba barusan dan Win yang masih setengah sadar ini pun melihat kalau ternyata hal tersebut diakibatkan oleh Jisuk dan Jiu yang sedang berdebat karena Jisuk yang malah tiba-tiba menyerang tanpa rencana. Namun tiba-tiba Jiu sadar kalau mereka sedang akan menyelamatkan Win dan dengan konyolnya malah dadah-dadah ceria ke arah Win. Sehingga si pria penculik itu pun menyadari maksud tujuan dari kedatangan mereka itu. Kemudian Jisuk yang belum sadar akan kedua sosok penculik yang ada di hadapannya itu pun dengan legek dan sok kerennya menanyakan identitas serta motif mereka karena telah berani berbuat onar di kawasan grup Shinhwa. Ya, si penculik yang mendengar nama grup tersebut pun sadar kalau Shinhwa itu adalah grup yang dipimpin oleh si teteh Jeongyu. Dan ia menyayangkan karena dirinya sangat ingin sekali menjajal kekuatan dari si teteh yang mana merupakan salah satu weapon terkuat di Korea. Lalu Jisuk pun mulai sedikit cemas karena gertakan nama besar dari Shinhwa tidak mempan dan malah membuat kedua penculik tersebut tertarik untuk bertarung melawan si teteh. Kemudian seketika Jisuk pun teringat dan tersadar kalau kedua penculik di hadapannya itu adalah klan bersaudara yang mana malah membuatnya panik dan semakin cemas. Jisuk pun memberitahukan Jiu kalau keadaannya sudah mulai gawat karena klan bersaudara itu adalah weapon yang sekaligus buronan internasional. Di sisi lain, si Mamang Kasein pun sedikit mengingat nama tersebut yang mana sudah pasti kalau Jiu dan Jisuk tidak akan berdaya jika harus berhadapan dengan mereka berdua. Sekarang si pria culik pun berencana akan melenyapkan Jiu dan Jisuk karena mereka telah mengetahui identitas dari klan bersaudara tersebut. Jisuk yang sudah kepalang panik ini pun berusaha berpikir untuk memilih tindakan yang paling tepat karena ia sadar kalau di pihaknya itu hanya ada seorang weapon pemula. Satu-satunya cara yang ia punya adalah menarik perhatian dari kedua klan bersaudara agar Jiu bisa bergerak untuk menyelamatkan Win dengan kecepatan yang ia miliki. Meskipun Jiu ragu karena rencana tersebut beresiko untuk Jisuk sendiri, namun Jisuk yang sudah membulatkan tekad ini pun akan menggunakan kecepatannya juga agar nanti bisa berupaya untuk kabur. Sambil tersenyum gagah, dia pun meyakinkan Jiu yang nampak sangat cemas dan langsung bersiap dengan mengeluarkan kekuatan penuhnya.
Dengan gerakan mirip Kamehameha, Jisuk pun langsung melesakkan serangan anginnya yang tepat menghantam ke arah klan bersaudara. Dan di samping itu, Jiu dengan kecepatan supernya langsung bergerak ke belakang si perempuan dan langsung melayangkan sebuah pukulan yang ternyata pukulan tersebut masih bisa dihindari oleh si perempuan. Namun hal itu justru menjadi kesempatan untuk Jiu yang langsung membawa kabur Win. Si perempuan jadi-jadian yang masih kaget dengan kemunculan Jiu pun langsung menyerang balik dengan bola api, tapi untungnya serangan tersebut tidak berhasil menggapai Jiu sama sekali. Sekarang Jiu pun bersiap akan membawa Win pergi dan ia juga akan meminta bantuan untuk segera datang ke tempat tersebut. Melihat hal itu pun fokus Jisuk mulai teralihkan karena ternyata si perempuan ikut mengejar pelarian dari Jiu dan Win. Sehingga si pria yang sekarang telah berhasil kabur dari serangan angin Jisuk pun akan mencoba untuk menyerangnya. Jisuk yang kaget dengan situasi itu pun bersusah payah untuk menghindar meskipun dampak dari serangan tadi berhasil sedikit mengenai dirinya. Dan ia pun mulai panik kembali karena ternyata tidak ada goresan sedikit pun pada diri si pria culik setelah semua serangan yang ia berikan. Berpindah ke sisi Jiu yang masih berusaha kabur dengan sekuat tenaga sambil membawa Win. Tapi di sini Win tiba-tiba meminta Jiu untuk berhenti dan melepaskan borgol di tangannya itu dengan kunci yang berhasil ia curi sendiri. Sekarang Jiu pun berhasil melepaskan borgol tersebut, akan tetapi ternyata Win malah meminta Jiu untuk segera pergi dan ia pun akan mencoba menahan si perempuan seorang diri agar Jiu bisa kabur. Ya tentu saja Jiu yang berhati tulus semurni susu Pangalengan dan berjiwa kesatria ini pun tidak mau menuruti permintaan nekat dari temannya itu. Tapi Win juga masih tetap berusaha meyakinkan Jiu yang notabene Awaken pemula dan bahkan tidak tahu apa-apa mengenai betapa mengerikannya kekuatan dari klan bersaudara. Seperti yang sudah bisa kita tebak di sini, Jiu malah makin bersikeras untuk tidak meninggalkan Win dan tetap akan ikut bertarung agar bisa mengalahkan si perempuan bersama. Dan setelah itu mereka berencana akan menyusul ke tempat Jisuk untuk membantunya. Tapi karena kelamaan meyakinkan satu sama lain, akhirnya si perempuan culik jadi-jadian ini pun berhasil menyusul ke tempat mereka dan Jiu dengan sigap langsung berdiri untuk melindungi Win. Melihat Jiu yang harus mempertaruhkan nyawa untuk berhadapan dengan Awaken berbahaya, Win pun tidak mau jika hanya diam saja dan dengan susah payah ia pun mencoba untuk berdiri sambil memberikan petunjuk informasi mengenai kekuatan Awaken dari si perempuan kepada Jiu. Berkat informasi yang mereka miliki, Win yang masih kesulitan bergerak ini pun akan berencana sebisa mungkin memberikan support. Sementara untuk Jiu sendiri akan menyerang langsung dari arah depan. Di sisi lain, si perempuan culik malah meledek dan meremehkan mereka berdua, akan tetapi ia pun seketika ngorejat kaget karena tiba-tiba Jiu langsung muncul tepat di samping dirinya. Namun sayangnya si perempuan culik ini berhasil mengelak dari serangan dadakan tersebut dan sambil menghindari serangan Jiu yang lainnya, si perempuan pun akan menyerang balik menggunakan kekuatan bola api miliknya. Dan ya, momen tersebut ternyata berhasil dimanfaatkan oleh Win duluan, yang mana ia langsung menyerang si perempuan dengan serangan jarak jauh. Serta ya ternyata scene itu pun sekaligus juga menutup chapter yang sekarang ini. Chapter masih dilanjutkan di mana Win berhasil menyerang dengan memanfaatkan kelengahan fokus dari si perempuan culik. Meskipun kesal, namun si perempuan lebih memilih untuk menyerang Jiu dengan sejumlah bola api yang ia lontarkan. Untungnya kecepatan yang Jiu miliki berhasil membantunya menghindari serangan frontal tersebut, yang mana serangan itu sebenarnya membuat Jiu takut karena bisa sampai membuat tanah di sekitarnya hancur. Di saat Jiu kehilangan momentum, tiba-tiba bola api susulan dari si perempuan sudah tepat berada dekat dengan Jiu. Namun untungnya lagi Jiu masih sempat untuk menghindarinya meskipun dengan susah payah, dan seketika dirinya juga teringat dengan flashback dari petuah yang diberikan oleh Coach Kaiden, di mana sang coach berkata kalau tidak peduli seberapa kuat lawan yang akan ia hadapi, Jiu harus memiliki tekad yang kuat dan tidak boleh sampai mundur dari pertarungan apapun. Karena sedikit saja keraguan dalam pertarungan antara Awaken, maka nyawalah yang bisa menjadi taruhannya.
Ya, berkat flashback petuah dari Song Coach Kaiden pun akhirnya Jiu sudah tidak memiliki keraguan lagi. Dan dengan tekad yang sudah bulat, ia pun langsung maju dan melayangkan pukulan beruntun ke arah si perempuan culik jadi-jadian. Yang mana hal itu sampai membuatnya terdesak dan dengan kesal si perempuan akan menyerang balik Jiu. Namun ya lagi-lagi harus digagalkan akibat dirinya diserang duluan oleh Win dari jarak jauh. Kekesalan dari si perempuan culik ini pun sudah tidak terbendung lagi dan ia sekarang beralih menargetkan serangannya ke arah Win. Akan tetapi Win pun masih bisa untuk memblokir serangan api tersebut dan membuat si perempuan makin bertambah kesal. Berkat itu Jiu pun kembali fokus untuk menyerang si perempuan dan betapa terkejutnya Win karena pergerakan dari Jiu sudah semakin baik dan meningkat. Tapi tentu saja hal itu pun masih jauh dari kata cukup untuk bisa menumbangkan si perempuan jadi-jadian. Karena emosi dari si perempuan sudah sampai puncaknya, maka ia berencana akan menyerang mereka berdua secara bersamaan dengan menciptakan banyak bola api secara sekaligus. Tanpa basa-basi lagi, serangan-serangan tersebut pun dilontarkan ke arah Jiu dan Win yang mana itu sampai membuat ledakan yang cukup besar di area tersebut. Di waktu yang bersamaan di tempat lain, si Mamang kucing kasein nitrat mulai mengalami kebimbangan di hati sanubarinya. Karena beliau ingin sekali menyelamatkan Jiu, namun di sisi lain dirinya tidak bisa membiarkan Jisuk bertarung seorang diri. Apalagi sekarang terlihat kalau perlawanan dari Jisukyu sama sekali tidak berpengaruh terhadap si pria culik. Posisi dari Jisuk pun semakin terdesak di mana serangan dari si pria culik membuatnya sampai kewalahan. Ditambah lagi si pria culik akan melancarkan serangan susulan yang untungnya masih sempat untuk dihindari oleh Jisuk. Jisuk yang saat ini sedang terpojok dan mengharapkan bantuan dari In Hyuk yang tidak kunjung datang ini pun sekarang malah diperparah dengan adanya luka dan cedera di bagian lengan kirinya. Sementara si pria culik yang sedari awal berniat main-main dan ingin menangkap Jisuk hidup-hidup ini pun mulai habis kesabaran. Dan sekarang ia mulai serius dengan mengeluarkan seluruh kekuatannya serta berniat akan langsung membunuh Jisuk saja. Ya, ternyata alasan dibalik kebimbangan si Mamang Kasein adalah karena dirinya tidak mau kalau harus menyia-nyiakan energi yang telah berhasil ia kumpulkan dengan cukup lama dan jerih payah. Namun di sisi lain juga jika hal buruk sampai menimpa Jisuk, maka itu akan membuat Jiu merasa kecewa dan tentunya akan merasa bersedih. Sementara itu tidak disangka dan tidak diduga kalau di tengah pertarungan yang mengancam nyawanya sendiri, Jisuk masih sempat-sempatnya kepikiran soal keselamatan dari si Mamang Kasein. Dan dirinya langsung menyuruh si kucing gemoy tersebut untuk segera lari menjauh dari tempat ini. Melihat kepedulian Jisuk terhadap dirinya, si Mamang pun langsung tersentak. Namun parahnya si pria culik malah mencemooh sikap so heroik dari Jisuk tersebut yang mana bisa-bisanya malah lebih khawatir dengan seekor hewan ketimbang keselamatan dirinya sendiri. Sambil terus melontarkan cemoohan, si pria culik pun akan bersiap untuk melakukan serangan penghabisan kepada Jisuk. Akan tetapi gerakan dari si pria culik secara tiba-tiba terhenti yang mana membuat si pria beserta Jisuk pun langsung ngahulang kaget. Ya, ternyata dengan gagah perkasanya si Mamang Kasein nitrat sudah nangkring tepat di atas kepala si pria culik. Dan sekarang dengan senyum jahat di wajah gemoynya itu, si Mamang langsung menyerang si pria tersebut dengan sengatan listrik tingkat tinggi. Jisuk yang menyaksikan kejadian mencengangkan tersebut pun sontak syok karena musuh kuat yang ada di hadapannya itu langsung tumbang tidak walakaya hanya dengan satu kali serangan saja. Lalu setelah berhasil menumbangkan musuh, si Mamang pun malah ngomel-ngomel karena serangannya itu terkena nerf akibat sedang berada dalam bentuk kucing. Dan ia pun mulai menghampiri Jisuk sambil berkata kalau serangan tersebut sebenarnya belum sepenuhnya menumbangkan si pria culik. Namun di sini Jisuk tidak usah khawatir karena si Mamang merasakan kekuatan milik si Tete Jeongyu sedang mengarah ke tempat ini. Ya, akan tetapi kekhawatiran lain dirasakan oleh Jisukyu karena si Mamang mengancam kalau Jisuk sampai membocorkan apa yang ia lihat barusan, maka bukan tidak mungkin kalau nyawa dari Jisuk akan lebih terancam dari apa yang ia alami sekarang. Jisuk yang masih syok dan belum kekumpul nyawanya ini pun terus terdiam membisu. Dan tentu saja kemudian pipi manisnya itu langsung digaplok oleh si Mamang Kasein nitrat yang langsung membuat Jisuk tersadar dan mengiyakan peringatan dari si Mamang barusan.
Setelah Kaiden pergi dan Jisuk pun masih bengong dengan apa yang terjadi barusan, tiba-tiba si pria culik pun tersadar kembali dan dengan emosi ia pun merasa bingung atas gerangan apa yang telah terjadi kepada dirinya. Jisuk pun mulai siaga, namun tiba-tiba lagi sebuah sosok muncul di tengah-tengah mereka berdua. Yang ternyata itu adalah si teteh ketua Jeongyu yang dengan anggun cantik dan menawan tiba di tempat itu menggunakan gaya superhero landing. Akan tetapi sayang seribu sayang kalau chapter ini pun harus nanggung dan terhenti, di mana scene ini pun ditutup dengan si pria culik yang akan menghadapi salah satu awaken terkuat Korea, yaitu sang teteh ketua. Chapter kembali dilanjutkan dengan si pria culik yang masih terlihat kebingungan dan menganggap kalau serangan si Mamang Kasein sebelumnya adalah ulah dari wanita anggun yang ada di hadapannya. Dan dengan amarah meledak-ledak, si pria culik pun akan melancarkan serangan ke arah si teteh, namun tanpa bergerak sedikit pun serangan tersebut diblokir dengan mudahnya menggunakan kekuatan angin. Sadar akan kemampuan wanita yang ada di hadapannya ini, si pria culik pun langsung bergerak mundur dan sekarang dengan satu gerakan simpel si teteh langsung menggunakan teknik pemisah ruang yang menyelubungi area tersebut dengan sangat cepat. Si pria culik pun langsung tahu kalau wanita yang sedang ia hadapi adalah sang teteh ketua Jeongyu yang merupakan salah satu awaken terkuat Korea. Dan hal tersebut pun langsung membuat Jisuk jumawa dan besar kepala sambil terus-terusan meledek ke arah si pria culik. Namun bukannya ngarengkot ataupun takut, si pria culik justru malah bersemangat karena kesempatan yang ia nanti-nanti akhirnya tiba juga. Melihat situasi yang terasa gawat, si teteh pun langsung meminta Jisuk untuk pergi menjauh agar si teteh bisa fokus untuk melakukan pertarungan. Dengan terbakar amarah dan cita-cita untuk menjadi peringkat top global awaken, si pria culik pun makin bersemangat untuk bisa mengalahkan si teteh dan membuat dirinya akan menjadi semakin terkenal. Tanpa banyak bicara, si teteh pun langsung mengeluarkan kekuatan angin luar biasa miliknya yang sampai membuat si pria culik pun ketakutan karena aura dari kekuatan si teteh malah terus-menerus bertambah sangat kuat. Bukan hanya si pria culik, namun aura tersebut juga bisa sampai dirasakan oleh Jisuk yang sudah berada jauh di belakang si teteh. Dengan sambil menatap dan meremehkan si pria culik yang mulai kehilangan semangat bertarung, si teteh pun langsung menegaskan perbedaan kekuatan antara dirinya dan si pria. Ya, meskipun tidak terima dirinya direndahkan oleh si teteh, namun pada akhirnya si pria culik pun mau tidak mau harus pasrah menerima serangan angin dahsyat tersebut. Yang mana tanpa perlawanan berarti dirinya pun harus dipaksa tumbang di hadapan sang teteh ketua Jeongyu. Kemudian setelah itu dengan senyum sugema Jisuk pun menghampiri si teteh, namun senyumnya seketika hilang saat si teteh menanyakan keberadaan klan bersaudara yang lainnya. Berpindah ke tempat pertarungan lain di mana sekarang Win dan Jiu sudah dalam keadaan tidak berdaya. Jiu yang masih kesulitan bergerak ini pun langsung dihampiri oleh si perempuan, yang mana si perempuan itu langsung menendang wajah manis dari Jiu karena ia merasa kesal kalau anak di hadapannya itu ternyata masih hidup. Dan Win yang berada di sisi lain pun mencoba untuk menolong, namun sayangnya serangannya bisa dimentahkan dengan mudah oleh si perempuan. Dengan senyum jahat menyeringai, si perempuan psikopat jadi-jadian ini pun akan membuat Win menyaksikan temannya mengalami hal buruk. Kemudian penyiksaan terhadap Jiu pun mulai dilakukan oleh si perempuan tersebut, yang mana sampai membuat Jiu mengerang kesakitan. Di sisi lain, Win yang sudah kehabisan tenaga ini pun hanya bisa pasrah saat melihat temannya menderita, dan yang bisa ia lakukan hanyalah berteriak meminta si perempuan untuk berhenti. Namun tetap saja penyiksaan tersebut dilakukan dan malah semakin intens sehingga membuat Jiu benar-benar mengalami rasa sakit yang luar biasa. Pada akhirnya Win pun terpaksa menyerah dan akan memberitahukan apapun yang ia ketahui. Ia juga bahkan akan membocorkan lokasi keberadaan dari si Profesor D-Line asalkan si perempuan mau melepaskan Jiu. Namun betapa terkejutnya mereka karena Jiu tiba-tiba angkat bicara dan lebih memilih untuk disiksa daripada harus melihat Win mengkhianati masternya sendiri. Keduanya pun bersikuku dengan pendiriannya masing-masing sampai akhirnya Jiu pun berhasil untuk meyakinkan Win.
Akan tetapi tawa cekikikan pun terdengar dari si perempuan yang muak dengan drama pertemanan yang mereka pertontonkan meskipun kondisi mereka berdua itu sedang berada di ujung tanduk. Dan dengan kesabaran yang sudah habis, si perempuan ini pun akan langsung menyerang serta akan menghabisi juga nyawa Jiu. Namun tiba-tiba muncullah sebuah tangan yang menghentikan serangan dari si perempuan. Yang ternyata itu adalah si Mamang Kasei Nitrat yang sekarang berubah wujud menjadi si AA Kaiden. Si perempuan yang belum tahu identitas sosok rupawan yang ada di hadapannya ini pun harus mengerang kesakitan karena si AA Kaiden langsung mematahkan tangan dari si perempuan tersebut. Dan scene ini pun harus ditutup dengan ekspresi wajah kesal tapi rupawan dari si AA Kaiden. Masih dengan lanjutan chapter yang sebelumnya di mana tangan dari si perempuan culik jadi-jadian ini dipatahkan dengan mudahnya oleh si AA Kaiden. Dengan posisi tidak berdaya, si perempuan ini pun mengerang kesakitan di hadapan pria gagah yang anjir, kok vibesnya kayak cerita Nastar Ya, maksudnya berteriak kesakitan di hadapan pria rupawan yang menatap ke arahnya dengan pandangan sangat-sangat meremehkan. Karena hal tersebut pun si perempuan murka dan akan membalas dengan serangan bola api, namun lebih dulu si AA Kaiden menendang dengan tendangan si Madun tepat ke arah muka si perempuan jadi-jadian ini dengan sangat-sangat keras yang sampai membuatnya terpental ke belakang. Belum cukup sampai di situ saja, si perempuan yang masih bingung dengan sosok di hadapannya itu tiba-tiba dihampiri lagi oleh si AA Kaiden dan dengan memasang senyum jahat di wajah rupawannya itu, si AA Kaiden akan melakukan hal yang sama dengan yang si perempuan lakukan terhadap Jiu, yaitu penyiksaan. Teriakan rasa sakit dari si perempuan jadi-jadian ini pun menggelegar ke seluruh area, namun hal tersebut malah membuat si AA Kaiden semakin menaikkan intensitas kekuatan miliknya, yang sampai membuat si perempuan merengek menangis dan memohon ampun kepada si AA Kaiden. Ternyata Kaiden pun tidak peduli sama sekali dan malah berencana membuat penghalang dimensi agar teriakan dari si perempuan bisa diredam dan tidak terdengar oleh tetangga. Dengan jentikan jari saja penghalang dimensi pun dengan cepat tercipta dan menyelubungi seluruh area tersebut. Wajah lebih psikopat pun diperlihatkan oleh si pria rupawan ini karena dirinya akan meningkatkan lagi kekuatannya sampai 100 kali lipat. Namun untuk yang kedua kalinya aksi dari si AA Kaiden harus terpotong lagi karena teriakan dari Jiu yang meminta agar Kaiden berhenti untuk melakukan hal tersebut. Di sisi lain, meskipun terasa familiar dengan identitas pria yang ada di hadapannya, tapi si perempuan lebih memilih untuk memanfaatkan kelengahan di mana saat si AA Kaiden sibuk ngobrol, dirinya akan menyerang balik dengan serangan penuh yang ia miliki. Ya, di sini pun si Kaiden malah sibuk ngomel dengan perilaku Jiu tersebut, yang mana malah mau mengampuni si perempuan yang tadi hampir saja merenggut nyawanya itu. Akan tetapi alasan dibalik itu semata-mata karena Jiu hanya tidak ingin melihat jika orang terdekatnya sampai melakukan tindakan keji, dan ternyata Kaiden pun bisa mengerti dengan keinginan Jiu tersebut. Dan sekarang Kaiden pun malah dibuat bingung karena melihat Jiu yang masih bisa cungar-cengir setelah semua kejadian yang baru saja menimpa dirinya. Kemudian Kaiden pun beralih menghampiri Jiu untuk menanyakan kondisinya tersebut dan langsung menggetok batok kepala dari Jiu karena ia masih saja cungar-cengir dan menganggap enteng masalah yang terjadi. Di sisi lain, saat melihat sosok Kaiden, Win langsung teringat dengan wanti-wanti dari si Profesor D lain yang mengatakan kalau mereka tidak boleh sampai membocorkan keberadaan atau bahkan mengorek informasi sedikit pun dari pria rupawan tersebut, yang mana hal itu akan kembali membahayakan keselamatan mereka. Akan tetapi si perempuan culik jadi-jadian yang memang berniat menunggu momen lengah dari si Kaiden ini pun ternyata sudah menciptakan banyak bola api dan bersiap untuk menghabisi mereka bertiga secara sekaligus. Namun dengan santainya si AA Kaiden mengatakan kalau yang akan mati duluan itu adalah si perempuan. Dan ternyata arus listrik dari petir Kaiden itu telah menyelimuti sekeliling si perempuan dan langsung ngerenyet menyambar dengan kuat ke dirinya. Begitu dahsyatnya efek dari serangan tersebut yang bahkan langsung berhasil menumbangkan dan menghanguskan tubuh dari si perempuan tersebut. Lalu setelah itu karena merasakan kalau ada kekuatan yang akan datang ke tempat tersebut,
Si Akaiden pun langsung buru-buru untuk pamit karena akan merepotkan kalau identitasnya sampai ketahuan. Tapi sebelum itu ia melihat ke arah Win dan menghampiri seraya berkata kalau Win telah mengabaikan peringatannya untuk tidak pernah lagi muncul di wilayah tersebut. Namun ia juga sedikit memuji akan sikap Win yang telah rela berkorban demi temannya itu. Kemudian seketika ia pun menghilang bagai ninja Konoha dan memang benar setelah itu tibalah Jisuk beserta si teteh Jeongyu ke tempat tersebut. Dan mereka semua langsung menanyakan kondisi satu sama lain. Jisuk dengan enteng dan songongnya mengatakan kalau kejadian tersebut bukanlah masalah besar karena dirinya berbeda level dengan mereka berdua. Lah dia sendiri bukannya perasaan dibantu si Kasein sama si teteh juga ya? Ya ini nih ciri-ciri emblem coklat di tim OP tuh ya kayak gini kayaknya. Namun tiba-tiba suasana menjadi canggung karena Win dengan rendah hati mengucapkan terima kasih karena Jisuk sudah mau untuk menolongnya. Dan seketika hal tersebut pun membuat Jisuk salting serta malah langsung ngomel-ngomel ke arah Win dan Jiu. Saat masih mendengar ocehan dari Jisuk, Jiu pun kaget karena si teteh bertanya mengenai siapa yang telah mengalahkan si perempuan jadi-jadian tersebut yang sampai membuat mereka pun bingung untuk menjelaskan situasinya. Tapi saat Jiu terlihat gugup untuk mencari-cari alasan, tiba-tiba Win angkat bicara dan mengatakan kalau mereka berdua tidak tahu menau karena saat mereka tumbang dan pingsan semuanya telah menjadi seperti ini. Melihat jejak pertarungan tersebut, si teteh pun sadar kalau tidak satupun dari mereka berdua yang melakukannya, apalagi tanah di area tersebut sampai terbakar. Dan ia tahu kalau hal itu bukanlah berasal dari api, melainkan sesuatu yang lebih dari itu. Di sisi lain, Jisuk yang melihat tubuh gosong dari si perempuan itu pun seketika syok dan dengan dibarengi keringat dingin, ia pun sadar kalau hal tersebut pastilah ulah dari si kucing gemoy sakti mandraguna yang sebelumnya telah menyelamatkan dirinya itu. Jisuk di sini pun bimbang apakah dirinya harus memberitahukan si tetehnya atau tidak. Namun hal tersebut ia urungkan karena pastinya si teteh tidak akan percaya serta malah akan menganggap dirinya geger otak akibat pertarungan yang sebelumnya. Dan ya, chapter pun ditutup dengan Jisuk yang merinding ngadek-dek ketakutan karena membayangkan mengenai hal tragis apa yang akan dia terima apabila membocorkan identitas dari si Mamang Gemoy Kasein Nitrat. Demikianlah video dari kami. Kami, segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik, kakak, kakek, nenek, bapak, ibu, dan seluruh warga masyarakat di semua lapisan. Karena telah bersedia menonton video yang seadanya ini. Biar lebih lengkap dan lebih seru, jangan lupa juga untuk membaca komik, manhwa, dan manga aslinya karena ini hanya sebatas rangkuman dan untuk hiburan. Dukung terus channel UMKM kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sehat-sehat terus bagi kalian para pendengar. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.